Wes Oke. tadi. Wes, wes ya. Gas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pembangunan atau pengembangan startup kami. Di sini nama startup kami yaitu Brokoli. Dan ini ada nama-nama anggota tim kami. Yang pertama ada Mas Fakih, kemudian saya sendiri, lalu Mas Ferry, kemudian Mas Bagus, dan Mas Farhan. Oke, langsung next. Nah, yang pertama. Yang pertama adalah alasan memilih startup ini. Dan mungkin mengapa kami memilih ide pengembangan startup ini? Alasannya Brokoli itu adalah sebuah startup yang bergerak di bidang pertanian. Startup ini bertujuan untuk memudahkan para konsumen dalam membeli rempah-rempah hasil pertanian dan pendistribusiannya. Hal ini dikarenakan sebuah permasalahan bahwa rakyat susah dalam mencari dan membeli bahan atau terkadang terlalu mahal. Dan mungkin yang terjadi saat ini itu lebih banyak dalam ketimpangan atau kesenjangan harga yang terlalu jauh gitu. Itu adalah alasan kami untuk pemerataan harga bahan baku. Kemudian next. Lalu yang berperan dalam startup ini itu ada siapa aja? Yang pertama itu adalah dari kelompok masyarakat tani atau dari klaster pertanian. Kelompok masyarakat tani ini sebagai mitra kerjasama tetap untuk memenuhi stok produk yang tersedia. Jadi kelompok masyarakat tani ini merupakan salah satu klaster utama atau klaster yang paling penting dalam pengembangan bisnis ini karena bahan baku yang kami peroleh itu berasal dari para petani tersebut. Kemudian ada customer sebagai pelanggan yang mendukung bisnis atau usaha tetap jalan dan berkembang melalui kritik dan saran. Yang terakhir ada owner, yaitu sebagai orang yang memanajemen jalannya usaha atau bisnis dan mengelola keuangan, bertindak sebagai penanggung jawab utama bisnis yang dijalankan untuk proses pengambilan keputusan. Next. Nah, kemudian untuk visi dan misi akan dijelaskan oleh rekan saya. Monggo, silakan. Tentunya pada program startup mempunyai visi dan misi. Yang pertama itu adalah visi. Visi dari startup Brokoli sendiri itu adalah menjual sayuran dan rempah-rempah yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, serta membuka lapangan pekerjaan baru lagi untuk masyarakat yang tinggal di daerah sekitar. Untuk misinya yaitu yang pertama, menjalankan bisnis dengan mengutamakan pelayanan dan keramahan dalam berjualan. Yang kedua, mengembangkan usaha hingga mempunyai partner yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang ketiga, selalu berpedoman bahwa konsumen itu adalah raja. Selanjutnya ada target market. Tentunya pada startup ini kita mempunyai target market. Di Brokoli sendiri mempunyai dua segmen pasar yang terbagi. Yang pertama adalah demografis. Dari usaha bisnis yang kami buat untuk pelanggan potensial yaitu pebisnis yang mempunyai usaha yang bergerak di bidang makanan. Yang kedua, geografis. Dari usaha bisnis yang kami pasarkan akan menyasar wilayah perkotaan seperti kota Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Kami memilih ketiga tempat tersebut dikarenakan pelaku bisnis makanan yang ada sangatlah banyak dan tersebar luas di seluruh penjuru kota. Selanjutnya ada promosi dan iklan. Promosi dan iklan akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan yang berkenan. Oke, untuk media promosi kita ada dua cara. Yang pertama ada offline dan online. Untuk offline itu dengan promosi kepada masyarakat melalui membuat iklan dan brosur. Kemudian untuk media online itu
menjadikan media sosial, website, serta membuat iklan secara online. Next. Untuk fixed cost-nya yang pertama ada untuk kebutuhan development aplikasi seharga 70 juta, kemudian ada membangun sistem transportasi 100 juta, kemudian ada sewa gudang 260 juta. Kemudian untuk variable cost itu untuk kebutuhan yang pertama ada cost distribusi barang 500.000, marketing 3 juta, kemudian ada asuransi Mintra 10 juta, kemudian ada kebutuhan pembuatan aparel 300.000, ada paper bag pembungkus 10 juta, dan kemudian ada pegawai itu seharga 40 juta. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang berkepentingan dipersilakan. Ya, untuk manfaat bisnis dari kami sendiri, yang pertama mempunyai tingkat efisiensi yang tinggi, dikarenakan banyak pilihan opsi yang diberikan kepada pelanggan untuk pengiriman, atau tidak usah datang ke tempat. Yang kedua adalah menghemat uang karena harga produk yang kami tawarkan sama dengan yang ada di pasaran, tetapi dengan kualitas terbaik. Yang ketiga, menghemat waktu karena layanan yang kami buat menggunakan internet dan dapat diakses melalui aplikasi secara online. Dan yang terakhir, kami berusaha memaksimalkan sumber daya yang ada, terutama pada kelompok masyarakat pertanian untuk dapat bekerja sama pada startup yang kami buat. Untuk resiko dari bisnis kami sendiri, yang pertama adalah harga yang kami tawarkan sama dengan ada yang di pasaran, sehingga akan memicu terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam merebutkan konsumen yang ingin membeli produk yang ada. Dan yang kedua, tidak tercapainya target proyeksi. Jika hal tersebut terjadi, maka akan berakibat pada kemampuan perusahaan dalam memberikan return atau pengembalian pada investor, maupun kepada pemegang saham, serta keterlambatan dalam melunasi kewajiban peminjamannya sesuai dengan jadwalnya. Untuk desain mockup dijelaskan oleh teman saya, silakan. Oke, untuk desain mockup sendiri, di sini sudah sampai pada proses desain UI UX dan telah mengalami fase validasi kepada beberapa orang dan didapati beberapa perbaikan sehingga mendapatkan atau mengalami improve seiring waktu. Dan inilah beberapa tampilan yang sekiranya sudah fix jadi. Untuk pertama ada halaman homepage. Nah, di sini kelihatan di halaman home-nya itu sudah ada halaman beberapa tampilan untuk beberapa fitur yang bisa dibeli. Nah, selain sayur-sayuran, di sini juga terdapat seafood, kemudian daging, kemudian buah, dan bumbu-bumbu serta umbi-umbian. Kemudian di bagian fitur ini juga nanti ada tab resep yang nantinya bisa digunakan untuk melihat beberapa resep yang nanti apabila di bagian resep itu sekiranya di rumah para customer tidak ada bahan-bahan, bisa langsung membeli pada aplikasi Brokoli ini. Oke, berikutnya di sebelah kanannya ada list beberapa contoh tampilan list sayuran. Mohon maaf, list grid yang nantinya bisa dipilih untuk membeli. Kemudian untuk resep sendiri bisa dilihat contohnya adalah resep capcay. Nah, di sana bisa terlihat dan apabila tidak ada, nanti bisa melakukan pembelian dengan mengeklik tombol dengan gambar keranjang di sebelah kanan bawah. Kemudian yang di bawahnya, kemudian di samping kiri ada detail untuk bahan-bahan yang diperlukan untuk resep yang sekiranya belum ada dan bisa melakukan proses pembelian. Nah, apabila sudah ada barangnya tinggal di klik saja. Nah, di sini sekaligus sudah tertera untuk harga-harganya. Jika sudah bisa langsung send dan nanti akan dikirimkan sesuai dengan alamat Anda. Dan kemudian di sebelah kanan ada beberapa fitur resep yang bisa dilihat. Nah, di sini fitur untuk fitur resep sendiri itu sudah dibagi menjadi beberapa segmentasi. Contohnya sebagai untuk breakfast atau sarapan, kemudian dinner untuk makan malam, dan untuk makan siang atau makan sore, seperti itu. Oke, dan
ini adalah gambaran mockup yang telah jadi untuk fitur pembelian. Nah, di sini sudah tampak untuk loading dan login page, kemudian ada menu list and description, lalu ada menu selection, kemudian chat fitur, kemudian end router, dan wishlist sistem payment, seperti itu. Oke, sekiranya begitu saja presentasi desain, mohon maaf, presentasi dari kelompok kami untuk pembuatan startup brokoli ini. Untuk sekiranya apabila ada kesalahan kata atau ada yang kurang dari presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk itu saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.